Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya pernyataan dari Roy Suryo, begitu kabarnya memiliki atau membuka fakta baru soal ijazah Jokowi ya. Eh, para termol-termol itu jangan kaget begitu kan. Kabarnya ada fakta baru soal ijazah SD Jokowi, soal SMP Jokowi, SMA Jokowi. Wah, ini menarik begitu kan. Ini menarik. Kalau Rosuryo sudah mengatakan seperti itu, jangan-jangan data-data dan bukti-bukti ini kan sudah beredar begitu kan ya. Kemarin data-data itu dan dokumen-dokumen yang diserahkan PDIP ke Mikhail ya justru mendapatkan angin segar bagi Roy Suryo. Dan Roy Suryo mengatakan bahwa P21 sampai hari ini nampaknya ditunggu-tunggu sampai tanggal 10 begitu kan ya. Tidak kunjung diterbitkan dan bahkan kabarnya Termol itu memprediksi bahwa di tahun 20 tanggal 21 Juni ya pas ulang tahun dari seorang Jokowi kabarnya Roy Suryo akan mendapatkan P21. Ya sampai sekarang nggak ada begitu kan ya, para termol itu ngarang begitu. Dan yang dibuktikan oleh Roy Suryo hari ini soal ijazah Jokowi, bayangkan kalau kemarin kan S1-nya, sekarang SMA-nya begitu. Teman-teman Jokowi bela apa enggak ini begitu kan? Yang satu kelas dengan Jokowi begitu kan pasti ingat nama-namanya begitu. Masa lupa? Saya saja 25 tahun masih ingat teman-teman saya SD begitu kan ya. Ini artinya apa? Artinya ini punya tantangan baru lah bagi seorang Jokowi begitu. Coba kita dengarkan apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo. Kita berhasil mendapatkan juga legalisasi yang digunakan Jokowi untuk daftar pada tahun 2014. Menariknya tahun 2019 katanya nggak ada. Nah gitu datanya. Nah ini lagi dikejar ya. Jadi kan partai pengusung kan tetap PDIP. Jadi harus ya apa yang ada di PDIP itu adalah ada 5 set. Mulai dari Solo ya itu 2 kali. Tahun 2005 dan 2010, kemudian KPUD DKI atau di DKI itu 2012, kemudian 2014, 2019 Pak Ugro. Tapi yang ada lengkap itu baru 2014. Ya, jadi nanti kita mungkin akan menggunakan jalur juga karena sahabat Pak Ugro juga punya link di sana. Nah, jadi ini pasti akan ada yang menarik. Yang menarik gini. Jadi kalau kemarin sempat di-spill oleh Michael bahwa ada yang berbeda dan saya sempat meneliti itu berbeda, yaitu posisi legalisasinya. Ya gitu, padahal seharusnya kalau kita cek ya, ini yang dari KPU Pak Bro. Kalau ini yang dari KPU. Yang dari PDIP nanti kita keluarkan, ya. Nah, kan menyatukan persepsi pada akhirnya begitu kan ya. Secara tidak langsung kan menyatukan persepsi bahwa dokumen-dokumen dari PDIP, dokumen-dokumen yang ditemukan oleh Roy Suryo, dokumen-dokumen yang akan diminta begitu ke siapa. Kan ini kan pada akhirnya seorang Jokowi kalang kabur untuk mengkonfirmasi ini begitu. Aduh bertubi-tubi begitu kan. Pada akhirnya Roy Suryo canggih juga, punya jaringan-jaringan yang kuat begitu kan. Nah, dokumen dari PDIP ya dengan dokumen-dokumen yang diteliti oleh Roy Suryo dan kemudian yang beredar kabarnya ini berbeda begitu kan ya. Ada yang pakai kumis, ada yang tidak pakai kumis, ada yang pakai kacamata. Ini mana yang benar pada akhirnya? Biasanya kan kalau memang pakai kumis kan, pakai kacamata kan semuanya kan pakai kacamata begitu. Seharusnya begitu. Nggak tahu lagi ini begitu kan ya, nggak tahu lagi ini. Ini kan pada akhirnya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan membuktikan bahwa begitu benar nggak ijazah Jokowi ini asli atau palsu begitu kan. Kalau kemarin ijazah S1-nya dan sekarang kita akan membuktikan ijazah SMA-nya. Wow. Jadi Jokowi nanti begitu kan tidak hanya berbicara soal ijazah S1, tapi dia akan ditanyain soal ijazah SMA-nya. Wih, ini kan ngeri bos. Ini kan ngeri pada akhirnya begitu kalau ditanya soal SD, SMP, SMA begitu. Ada nggak? Coba kita tonton lagi ya. Itu harusnya ijazah yang dilegalisir itu nggak boleh beda-beda. Jadi artinya pada 1 tahun periodisasi yang sama dia diserahkan ke KPU, otomatis kan yang menyerahkan kan dari PDIP. Ya dari PDIP partai pengusungnya pasti sama yang di sana. Ternyata posisinya berbeda. Ini perlu penjelasan kalau misalnya itu memang ada 2 legalisasinya misalnya begitu. Nah kok bisa ada 2?
Kan harusnya 1 tahun 1 jenis. Yang lucu adalah ketika di KPU malah 2005 dan 2010 itu sama persis. Padahal itu justru gak boleh kalau sama persis. Karena 5 tahun berselang itu ada perbedaan. Nah, tadi pada sesi 1 kan kita tahu tidak semua itu kita buka, tapi memang kita spill. Karena kalau tidak kita buka, nanti ada orang bilang tunggu di persidangan lah. Waktu di persidangan itu kan sangat mepet. Tidak mungkin semuanya bisa muncul. Makanya kalau sekarang di spill, semoga orang-orang yang mendengarnya juga tahu kalau data kita tuh banyak. Gitu loh. Jadi meskipun kalau nanti memang tidak sempat di spill di persidangan itu pun kalau sidang. Ya. Kan katanya kalau sidang Jokowi nggak datang sidang. Nah, itu apa yang disampaikan oleh Roy Suryo begitu kan ya. Kalau mau disepil di persidangan, silakan disepil di persidangan, begitu kan. Ini kan langkah yang bagus, membuktikan bahwa apakah seorang Jokowi ini memiliki ijazah itu atau tidak, begitu kan. Biar clear masalah ijazah ini. Biar tidak berbelit-belit di situ, begitu. Makanya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya menunjukkan ijazahnya itu, ya, ijazah apakah ijazahnya ini asli atau tidak, begitu. Yang terpenting adalah bahwa Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu membuktikan bahwa ijazahnya ini adalah apakah ini palsu atau tidak, begitu kan. Ya, makanya para pejuang-pejuang keadilan dan kebenaran yang mencerdaskan Indonesia bagaimana apakah ada dugaan ijazah palsu atau tidak, begitu kan. Tapi yang terpenting adalah ya membuktikan di persidangan ya. Ya, bagi kami saya hanya mengucapkan selamatlah kepada Roy Suryo begitu kan ya atas keberhasilan, atas mencari fakta dan realita, membongkar ijazah dugaan palsu ini, begitu kan ya. Makanya bukan tidak mungkin Jokowi ini akan lambat laun akan diadili di situ, begitu kan ya. Makanya Pak Ukro ini kan mengawal terus begitu supaya perjuangan ini tidak dikriminalisasi dan sebagainya. Ya, sampai-sampai ada yang kemudian ada yang kabarnya ingin membakar gedung dan sebagainya. Ini kan agak lucu pada akhirnya, Bos, ya. Waduh, Termol itu pasti marah begitu. Kalau mendengar seperti ini pasti marah. Kemarin para Termol itu kan ke Jokowi begitu, nggak tahu lagi maksudnya bagaimana begitu. Apakah dia takut dan sebagainya begitu kan, atau bagaimana? Tapi yang jelas orang-orang akan terus melihat itu begitu kan ya, termasuk Andi Aswan begitu kan ya, juga kabarnya sudah ke rumah Jokowi begitu, nggak tahu nih mau laporkan atau apa begitu. Tapi yang jelas orang-orang di luar sana banyak yang kemudian mengatakan ada apa ini begitu. Kami melihat bahwa secara secara semaksimal mungkin begitu melihat bahwa geng Solo ini sudah mulai kehabisan akal sebenarnya. Ya, sudah mulai ada peristiwa-peristiwa yang kemudian mungkin bisa menyerah atau bagaimana begitu, tapi yang terpenting orang akan melihat itu begitu. Nih, salah satu yang kemudian dilakukan oleh oleh Andi Aswan dengan kawan-kawan mereka mengunjungi ya Jokowi begitu, nggak tahu lagi ini berbicara soal apa begitu. Pertama dari sini satu adalah betul silaturahmi kita dengan Bapak. Nah, kebetulan kita ini kan ada organ kita namanya Militan Gibran Nusantara. Ya. Nah, kan selama ini kalau saya dikenalkan Jokman Nusantara Bersatu ya. Salah satu organ kita ini adalah Militan Gibran Nusantara. Nah, itu kan ya apa yang disampaikan oleh Andi Aswan. Nampaknya banyak kemudian ada organ ini, organ itu, macam-macam begitu. Tapi kan yang pentingnya melihat bagaimana kasus ini selesai sebenarnya ya. Biar tidak menjadi spekulasi ada. Makanya Roy Suryo ini mengatakan bahwa ya tunggu saja nanti di pengadilan kalau memang ini berani ya, nggak tahu lagi kalau nggak berani begitu kan. Tapi yang terpenting adalah apa yang kemudian dipertontonkan oleh Roy Suryo ini, nampaknya keberanian dari Roy Suryo itu sangat luar biasa begitu kan, bisa membantah para termol itu. Termol kan sudah kelewatan batas, sudah kehabisan akal sekarang ini. Coba kita tonton. Artinya kita sudah berhasil memperoleh data yang kemudian itu berdasarkan putusan dari Komisi Informasi Pusat. Kita mendapatkan data-data dari KPU juga, ya, dari 5 KPU, dan itu kita mendapatkan data yang komplit juga. Komplitnya adalah tidak hanya ijazah S1,
tapi juga ijazah SD, SMP, SMA. Nah, ini yang menarik. Jadi nanti foto itu akan kemudian kita masukkan dalam face recognizer, ya, kemudian kita masukkan dalam face comparator. Apakah benar foto yang ada di ijazah SD, ijazah SMP dan ijazah SMA itu kemudian berkesesuaian? Karena benar kalau teman-teman sudah dengar ya Mas Refli, ijazahnya kok gondrong. Kemudian foto di ijazah SMA yang gondrong itu tampak miring. Tidak pas betul dengan formatnya. Kemudian seperti ada kotak di belakangnya. Itu harus kita tes juga. Kemudian ijazah SMA-nya ya yang katanya waktu itu Egi katanya ngecek ijazah mempermasalahkan. Nah, kita juga sudah punya temuan gitu. Kenapa? Kebetulan nih Pak Ugro, Mas Refli dan juga Mas Gafur dan semuanya. Iya, ini kayak ada garis ya, kayak ada sudah tentu. Kebetulan almarhumah ibu saya, Pak Ugro, itu dulu guru SMPP Negeri 10 Jogja. Nah, yang disebut-sebut Jokowi ini kan SMPP Negeri 40 Solo. Nah, dulu saya mengerti betul karena saya sering jemput almarhumah ibu. Itu tahun sebelum SMPP Negeri 10 berganti menjadi SMA 8. Itu bahkan pada tahun-tahun mau pergantiannya, itu nama sekolah penggantinya itu belum jelas SMA apa. Nah, kan sudah ada temuan baru sebenarnya. Ngeri bos ya. Aduh, kalau ditunjukkan ke Jokowi ini ngeri begitu kan ya. Ijazah SD, SMP, ya SMA-nya Jokowi begitu kan. Ini kok menjadi spekulasi besar. Ada apa begitu? Aduh. Tambah hari tambah menemukan titik temu begitu kan ya. Tambah hari sudah menemukan titik temu ya. Makanya tidak heran ketika Roy Suryo didesak begitu kan ya untuk dipenjara, ternyata ada yang ketakutan yang tidak bisa membantah bagaimana ya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka begitu kan mencari fakta dan realita itu. Sangat memang semaksimal mungkin akan sebentar lagi kalau P21 ini akan muncul begitu, maka bukan tidak mungkin begitu kan akan ada persidangan yang begitu sengit di situ begitu. Kalau sudah ada persidangan begitu sengit, maka tanda-tandanya ya akankah seorang Jokowi ini akan hadir begitu kan di persidangan? Saya kira banyak orang yang kemudian mengatakan tidak mungkinlah hadir. Ada yang mengatakan hadir begitu kan. Ini bukan soal politik begitu kan. Ini soal bukti. Profesor Hukum Pidana ya temukan kejanggalan fatal di foto ijazah Jokowi. Wih. Ada apa? Ada apa ini begitu kan? Ya, ini akan terus diungkit begitu kan oleh seorang ahli telematika begitu. Dulu kan ini kan pakai dasi, terus kemudian ya agak berbeda begitu kan ya. Nggak tahu lagi nanti begitu. Ini seorang Jokowi kok giginya sudah bagus begitu kan. Terus kemudian dari raut kacamatanya begitu, apakah ini dulu pakai kacamata atau tidak begitu, dulu gondrong atau tidak begitu kan ya. Ini kan akan ada pada akhirnya akan ada pembuktian begitu nanti di pengadilan ya, kalau memang ini masuk ke ranah pengadilan. Nggak tahu lagi wallahualam kalau nggak ada lagi begitu. Nah, pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho itu menilai bahwa foto yang ada di dalam ijazah Joko Widodo ya tidak sama dengan wajah Jokowi saat ini. Nah, menurut Hipnu Nugroho ini begitu, dalam foto ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, bahkan ya kepunyaan Jokowi ini terlihat sosok memiliki kumis yang tebal. Seandainya begitu Hipnu ini menjadi pengacara Roy Suryo, ia mengaku di persidangan nanti dirinya akan melontarkan pertanyaan terkait foto di dalam ijazah tersebut. Wih, ngeri bos. Ya, banyak pakar yang justru membantu Roy Suryo. Bagus ya. Ya, kita akan tunjukkan kepada publik lah mana yang benar dan mana yang tidak. Ya, saya pribadi melihat bahwa supaya ini masuk di persidangan begitu, maka kemudian Jokowi sebenarnya gampang untuk menunjukkan ijazahnya itu begitu. Tapi kan sampai hari ini kan masih berbelit-belit begitu kan. Pada akhirnya blunder dan kena kepada dirinya itu sendiri. Wih, tambah ngeri nih begitu. Tambah ngeri ini kalau sudah semacam seperti ini begitu. Makanya Roy Suryo dengan kawan-kawan mereka ya melihat bahwa
ada temuan baru dalam hal itu kabarnya begitu kan. Ya, yang paling lucu di situ adalah ketika Roy Suryo membuka baju begitu kan. Ini. Coba kita tonton lagi biar termol itu kepanasan begitu kan. Kami sudah mendapatkan bukti-bukti itu secara sah dan resmi tidak melawan hukum. Iya. Itu pada saatnya kalau dibuka, Iya. ini kita seperti buka kotak Pandora. Nah, Dan akan terlihat, wow ternyata barang itu seperti ini loh. Iya. Kayak gitu aja Mas Rai. iya. Oke, closing statement dari saya, Mas Refli dan Pak Ugro. Jadi kalau daripada membuka kotak Pandora, para termul akan pusing, Pak, akan boncos ya. Kita buka kaos saja. Nah, silakan minum obat ini ya, gitu biar obat pusing. Ya, Pak Rahmen. Dokumennya tuh Pak Rahmen. Parahmen. Ini bukan obat, ini Parahmen, artinya terlalu parah, Pak. Itu, dokumennya tuh terlalu parah. Itu closing dari saya di malam tahun baru ini. Pak Ugra ada closing statement, silakan. Makanya ini ngisi biodata atau riwayat hidup ya. Ya. Saya merasakan sendiri waktu masuk Akabri itu ngisi biodata itu Iya, enggak boleh sembarangan, Pak. benar-benar berhitung pakai jari seperti berhitung anak SD itu. Iya, iya. Saya pendidikan SD itu masuk tahun 63, 64, 65, 66, 67, 68. Iya. 6 tahun. Siap. Nah, SMP 69, 70, 71. Enggak lupa karena kita tahu sendiri. Ya. Nah, SMA 72, 73, 74. Nah, kawan saya Akabri masuk 100, saya hafal Betul. karena 4 tahun. Ya, seperti Nih ya, apa yang disampaikan Pak Ugro kan? Tahu kan, mulai dari SD, SMP, SMA, begitu kan, Akabri dan sebagainya begitu kan. Ini kan pada akhirnya saya saja begitu kan, lulus tahun berapa kan tahu begitu kan. Kenapa di era tahun 1985, di era di mana Jokowi sudah kabarnya sudah lulus, tapi satu sisi mengatakan masih KKN. Ada yang masih mendaftar begitu kan. Masa iya orang yang sudah mau mendaftar tiba-tiba sudah KKN, tiba-tiba sudah lulus misalnya, tiba-tiba sudah jadi alumni misalnya. Ini kan ngeri. Ini yang akan ditanya kejanggalan-kejanggalan itu. Jokowi bisa saja kata Hotman Paris begitu kan, bisa saja tidak berkutik. Kita tunggu saja ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Honda Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.